Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari yang hadir di Masjid Al-Furqan ataupun yang menyaksikan dimanapun berada, para alim ulama, para asatizah, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin, al-hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirnya kita masih boleh berjumpa. Saya kemarin takut-takut juga masih bisa ketemu lagi atau tidak. Alhamdulillah. Sebab tadi ada juga sebenarnya penghalang, hampir saya menelpon karena dari pagi perut kurang enak. Sampai di sini pun tadi harus nasallallahu salamah. Tapi karena berjanji, biarlah saya yang terlanjur. Tuan-tuan tak boleh terlanjur. Allah musta'an. Mohon maaf sekali. Mudah-mudahan bisa sampai selesai. Amin. Baiklah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, patut kita syukuri nikmat yang Allah beri, karena kita ingin nikmat itu senantiasa Allah berikan. Dan sebaik-baik cara mengundang nikmat adalah mensyukuri nikmat yang ada. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita harus banyak belajar darinya, karena dialah sumber ilmu yang sesungguhnya. Dialah ainul ilmi, mata airnya ilmu itu, yang siapa mengambil daripadanya, seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sabat, pasti kokoh. Yang ngambil dari Nabi alaihi salatu wassalam pasti kokoh dalam beragama.
Tapi kalau yang ngambil dari aliran-alirannya min jarayanihi akhazathu amwazul fitani wasyubuhat, mesti terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan syubhat. Wakhtalafat alaihi al-aqwal wa malat bil ibarat, dan cenderung mengikuti retorika yang lebih menarik. Wa khatalafat alaihi al-aqwal, sehingga dia tidak bisa memilih di antara semua pendapat, sehingga hasilnya adalah asal ada pendapat maka tidak boleh disalahkan, tidak boleh didebat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Berarti harus disalahkan yang salah dan dikatakan benar yang benar. Sebab kalau tidak seperti itu, kita termasuk wataktumul haqqa, berarti kalian menyembunyikan al-haq wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini beberapa menit saja insyaallah, tidak panjang-panjang, serius, santai sampai selesai. Ya, azan nanti azan kita sah, pas qamat pula. Pokoknya terserah imam, terserah muazin, muazan. Kalau dia sudah azan, tentu saya tidak akan berlomba dengannya. Kalau imam pun sudah juru imam qamat, kita pun siap untuk dikat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, berbicara tentang dakwah, maka para penulis kitab-kitab tentang usulul dakwah ketika mendefinisikan ad-da'watu istilahan, dakwah itu secara istilah, banyak mereka mengatakan hiyal Islam, adalah Islam itu sendiri. Jadi maknanya kalau kita menerapkan Islam dalam kehidupan dan dilihat oleh orang lain dan diikuti dan diteladani, sungguh kita sudah berdakwah. Jadi al-Islam huwa dakwah wa dakwatu huwa al-Islam. Artinya mengajak kepada Islam itu adalah dakwah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kapan seseorang baru bisa berdakwah? Karena di hari ini kita lihat banyak pendakwah yang harus didakwahi, sebagaimana banyak pendidik yang harus dididik lagi. Sahih? Sebagaimana banyak orang tua yang harus jadi anak-anak lagi. Sahih? Ya betul. Tontonnya bilang ngaku aja dah kita ya. Banyak di antara para pendidik belum terdidik dengan baik. Sebagaimana banyak orang tua sering dibilang sama anak-anaknya, kalau tidak pandai jadi ayah, jangan jadi ayah. Kenapa ya? Allah musta'an. Lalu dibalas sama ayahnya, kalau kau tak pandai jadi anak, jangan jadi anak. Ma'asyiral kiram, kapan bisa berdakwah? Berdakwah baru bisa seperti dulu yang memulai dakwah ini baru bisa berdakwah. Kapan Nabi baru bisa berdakwah? Kapan Nabi baru bisa berdakwah? Sejak lahir? Sejak mumayyiz? Sejak balik berakal? Sejak menikah? Sejak kapan? Setelah berilmu. Artinya apa? Setelah turun kepadanya
wahyu. Lah, kapan turun wahyu kepada Nabi? Saya tidak butuh tanggalnya, tidak perlu tanggal, tidak ada peringatannya. Umur berapa umurnya ketika turun wahyu pertama kali? Umur 40. Berarti sebelumnya Nabi tidak cerdas. Terus kenapa tidak bisa berdakwah? Ternyata dakwah itu karena dia adalah Islam, dan Islam itu adalah agama ilmu. Makanya Nabi SAW tidak bisa atau belum berdakwah karena belum diberikan ilmu. Makanya Nabi SAW telah meletakkan, ya saya tidak bicara tentang keutamaan dakwah sekarang, biar tidak panjang, ya biar tidak panjang. Tuan-tuan tahu sendiri, cukup satu ayat itu sudah cukup itu. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada orang yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa, Ustaz? Kenapa bisa? Tidak ada orang yang lebih bagus ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah. Subhanallah. Sekarang siapa yang paling tinggi derajatnya dari umat ini atau dari seluruh umat manusia? Rasulullah SAW. Apa yang membuat dia terangkat tinggi-tinggi? Karena dakwah. Karena dakwahnya. Masuk Islam Abu Bakar dengan dakwah Nabi. Abu Bakar adalah kebaikan Nabi. Semua pahala Abu Bakar masuk dalam catatan amal Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian masuk Islam Khadijah. Masalah istri sendiri kalau terdidik oleh kita berpahala enggak? Pahala. Bahkan sebaik-baik sedekah. Sebaik-baik sedekah yang kita suapkan ke mulut istri kita. Makanya sama kawan-kawan dermawan, tapi sama istri kedekut jangan, terbalik. Ya. Harusnya sama kawan-kawan dermawan, sama istri lebih dermawan lagi. Itu. Ma'asyal kiram. Kalau sama kawan-kawan masuklah, tidak berhitung-hitung dia. Sama istri, mana sisa 500 rupiah kemarin gitu. La ilaha illallah. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Jadi tidak ada lebih baik perkataannya dari orang yang menyerukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua orang yang diterima Allah menjadi bagian dari kita yang mendakwahi. Diikuti karena man dalla ala khairin kafa'ilihi. Sesiapa yang mendakwahkan, menunjukkan jalan kebaikan, dia dapat pahala orang yang mengerjakan. Wih, ada pemotongan gaji ya? Tidak ada pemotongan. Kalau ada pemotongan itu yang riba jadinya. Maka MLM tidak boleh, karena ada bonus untuk yang lebih tinggi diambil dari yang lebih rendah. Kalau ini tidak, bonus diberikan pada yang pertama tanpa mengurangi pendapatan yang di bawah. Jadi jangan risau dah. Nanti apa yang saya sampaikan benar, kalian tuan-tuan dakwahkan, jangan risau, bagian tak berkurang. Dan doakan pula nanti berlaku tu rantai demi rantai hal tersebut. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri seperti kajian kita subuh tadi mengatakan ta'limu sunnah wahidah, mengajarkan satu sunnah itu lebih afdal daripada beribadah sunat 2 tahun. Mau tahu hitungannya, kalkulasinya? Simak kajian tadi pagi. Ya kalau tidak saya ulang kembali nanti. Tambah jam kita. Baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah.
Jadi Nabi baru berdakwah. Nabi baru berdakwah setelah berilmu. Sahih. Maka Nabi katakan, Allah suruh Nabi mengatakan, qul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, hai Muhammad, inilah jalanku, aku dakwahkan ala basiratin, dan di atas dasar basirah, ilmu. Ana, saya, apa Nabi sendiri? Enggak. Wa man ittaba'ani, termasuk yang mengikutinya. Nah, siapa yang mengikuti Nabi dalam berdakwah? Yang berdakwah seperti Nabi yang berdakwakan, yang mendakwakan sesuatu yang didakwakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah Anda berdakwah mengikuti Nabi sampai mendakwahkan apa yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini penting, ikhwan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan kita katakan sebaiknya berdakwah seperti ini, sah? Bahwa berdakwah saja tapi tidak mengikuti yang didakwahkan Nabi, Anda tidak mendakwakan, tidak ikut Nabi dalam berdakwah. Lain yang didakwakan Nabi, lain yang kita dakwakan. Hatta tattabi'ahu fima da'a ilaihi, sampai kau ikuti dia pada apa yang dia dakwahkan. Kita lihat bagaimana cerdasnya Imam Al-Bukhari ketika menyusun kitabnya As-Sahih. Siapa yang hafal urutan 1, 2, 3, 4 aja lah dari urutan pertama Sahih Bukhari? Kitab yang pertama di Sahih Bukhari, Kitabu Bad'il Wahyi, yaitu tentang awal mula turun wahyu. Ini isyarat bahwa ilmu itu, bahwa agama itu dimulai dengan wahyu, dimulai dengan wahyu. Tak ada wahyu, tidak ada agama. Jadi siapa yang membangun agama di atas bukan wahyu, walaupun Pak Profesor Wahyu namanya, dia tidak berilmu atau tidak mendakwakan agama Allah, tapi agama yang mengikut hawanya. Kemudian setelah kita Bad'il Wahyi, Kitabul Iman. Asad, Masya Allah. Apa sebab iman, setelah itu baru ilmu? Tonton harus tahu. Karena orang berilmu dulu baru nanti beriman, terlambatnya. Terlambat. Kenapa saya katakan terlambat? Karena Al-Quranul Karim dan Al-Hadithun Nabawiyul Hakim ada yang perlu diragukan daripadanya, ada yang perlu diteliti lagi, ada yang perlu diteliti lagi. Kalau sudah sahih dari Nabi, kalau dia berita, harus kita datang ke tempat sumber berita itu nih. Mungkin pertanyaan tidak dipahami ya. Ya, karena memahami pertanyaan setengah jawaban. Kalau datang Al-Quranul Karim memberitakan tentang suatu berita, misalnya tentang malaikat pembawa arsy, berapa orang?
wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Hari itu, hari kiamat, arsy Rabbmu diangkat oleh 8 malaikat. Terus kurang yakin lah. Aras kan besar, masa ada 8 orang cuma ngangkatnya. Perlu antum teliti ke langit? Perlu teliti? Itu yang saya maksudkan. Kalau sabit beritanya dari Allah dan Rasul, maka wajib diimani, tidak perlu teliti. Walaupun barangkali sebagian akal, khususnya akal yang tidak sehat, susah menerima. Susah menerima. Untuk apa pula malaikat 8? Apa pula rahasia angka 8? Jelas ya? Berarti aras kecil dong. Oke, begitu lagi kan? Nah, ya, tapi kalau tuan-tuan nak tahu juga tidak apa-apa lah, ada bocoran dari ordan. Iya, Nabi memberitakannya seperti itu. Uzinali, diizinkan bagiku an uhaditsakum an malakin min hamalatil arsh. Saya diizinkan untuk menceritakan kepada kalian tentang malaikat pembawa arsy. Wa inna ma baina syahmati uzunihi ila mankibihi, dari sini ke sini, la masirata 700 sanah, yaitu berjalan orang 700 tahun dari sininya ke sininya baru sampai. Udah tonton, besar apa kecil? Apa? Besar apa kecil? Tentu pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih besar dia dari langit? Mana lebih besar dia dari langit? Terpaksa bapak ngukur langit lagi kan? Repot jadinya. Sah? Makanya enggak usah tanya lah ya. Enggak usah lah ya. Tapi kalau saya bandingkan berita tentang langit dengan berita tentang malaikat ini, kayaknya dia lebih besar dari langit. Karena dalam hadis Ibnu Mas'ud, ketebaran langit itu 400 tahun perjalanan. Kalau ini baru antara ininya sampai sini sudah jurang. Berarti bisa dia mikul langit? Mikul aras saja bisa. Padahal langit 7 lapis, dalam hadis disebutkan. Ini jadi pindah kemana kita bicara? Karena rantuan tidak langsung percaya, itu masalahnya. Harus teliti dulu ya, harus dibahas dulu. Mana yang lebih besar aras dari langit? Aras lebih besar. Mana lebih besar aras dari malaikat tadi? Ahsan tuh. Karena makhluk paling besar adalah aras. Mumtaz. Nah, langit dibanding aras, kata Nabi SAW, adalah ibarat seseorang menempelkan koin. Ada bawa koin? Tidak ada. Mau saya ambilkan? Tidak perlu ya. Duit koin di tameng, perisai, tempelkan 7 buah di perisai. Seperti itu lebih kurang perbandingan antara aras dengan langit yang 7. Berarti besar lagi aras pasti. Malaikat saya tidak tahu nih. Saya terus terang tidak tahu. Tapi sepertinya lebih besar malaikat tadi. Subhanallah. Mau teliti ke atas? Mau teliti? Ada SPP dia enggak? Apalagi zaman itu udah bayar sekarang. Ini mana bisa? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, makanya didahulukan iman dulu, baru ilmu.
Makanya dakwah Nabi SAW mengajarkan kita beriman, baru diberikan ilmu. Makanya kata sahabat Nabi SAW dalam hadis Samurah dari Muslim, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Thumma nata'allamul Qur'an fazdadna bihi imana. Setelah beriman baru kami belajar Al-Quran, sehingga Al-Quran menambah iman kami. Makanya silakan dicatat baik-baik. Allah ketika menyebut Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, maknanya tidak perlu kalian teliti lagi, karena benarannya pasti. Yang jadi petunjuk bagi siapa? Bagi yang berilmu kah atau yang beriman? Coba ya, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, berarti tidak perlu penelitian lagi, sah? Kemudian hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa sifat? Apa sifat pertama orang bertakwa itu? Allazina ya'lamuna al-ghaib, yang tahu yang gaib? Hah? Tidak. Allazina yu'minuna bil ghaibi, orang beriman pada yang gaib. Jadi bukan pada yang berilmu, tapi yang beriman. Karena kaum muslimin dan muslimat, ilmu semata ilmu saja itu tidak bermanfaat, sebab banyak orang berilmu yang tersesat. Kalau tuan masih ikat kajian kita pertama dulu, orang tersesat karena dua, masih ingat? Masih lupa. Memang Indonesia nih pertanyaannya jangan masih ingat, tapi tanyanya masih lupa ya, pasti ngangguk semua. Orang tersesat karena dua. Satu, karena tidak tahu. Dua, karena tidak mau tahu. Paham, tidak mau tahu? Dia tahu tapi tidak mau tahu, tidak dikerjakannya, tidak diikutinya, tidak diimaninya ilmunya itu. Kama thalil himar yahmilu asfara, seperti keledai yang bawa banyak buku tapi dia tidak tahu, tidak bermanfaat baginya. Jadi orang berilmu ada yang tersesat, orang berilmu ada yang tersesat, ada. Mau contoh saya tunjukkan namanya, tapi jangan tersinggung lah. Jangan tersinggung, saya tunjukkan. Orang berilmu lalu tersesat, mau tunjukkan dengan syarat tidak ada yang tersinggung. Kalau tersinggung, nah itu saya tidak mau tuh. Tuan ini mah suka tersinggung beleknya. Hah? Orang kita ini suka tersinggung belek. Tuh belek? Tidak tahu ya. Ada ocu sini, nah? Ada. Belek itu tempat jual kerupuk. Kaleng, tahu kaleng? Jadi kalau tersinggung, mokak-mokak dia, ribut. Nah, jadi tidak apa-apa, saya kasih tahu aja lah orang yang bukan zaman sekarang, biar tidak tersinggung tuan ya. Ya, contoh orang berilmu yang tersesat. Di antaranya adalah pendiri Mu'tazilah. Dia itu adalah murid ulama besar di Basrah. Siapa gurunya? Al-Hasan Al-Basri. Lalu dia tinggalkan ilmu itu dan mengikuti pemikiran. Akhirnya tersesat walaupun berilmu. Pencetus aliran Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani, tidak tanggung-tanggung pula gurunya di antaranya para sahabat. Di antara gurunya adalah para sahabat. Abdullah bin Umar berilmu apa tidak? Disebut oleh mimman iqtarafal ilma, orang yang sungguh-sungguh belajar ilmu tapi tersesat karena tidak mengikuti ilmu. Kalau hafiz dia Quran, hafiz hadis, berilmu apa enggak ya? Gurunya sahabat, berilmu enggak ya? Berilmu tapi tersesat. Kenapa?
karena tidak mengikuti ilmu tadi. Saya ulang kembali, sebab sesat ada dua. Satu, kan tidak berilmu. Yang kedua, tidak mengamalkan ilmu. Dah, azan dulu ya, atau saya tutup aja ya Syekh? Baru mukadimah ya lah. Baik, insyaallah. Asyhadu. Allah. ونشهد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa Nabi SAW berdakwah berdasarkan ilmu. Beliau tidak memulai kecuali setelah diberikan ilmu. Maka dakwah itu adalah ilmu. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu dakwah itu hanya khusus orang-orang berilmu saja? Iya. Tapi tidak ulama. Karena ilmu kita ala tabaqat. Kita tidak ada umat Islam asal belajar kecuali ada ilmunya. Tapi tidak mesti jadi ulama, tidak mesti jadi khatib semua. Kalau nanti berbuat jadwal kita. Jadi dakwah itu tidak semuanya harus jadi ustaz. Kaum muslimin dan muslimat. Karena dakwah itu adalah seluruh aspek dalam kehidupan beragama ini. Makanya Nabi SAW ketika bicara tentang dakwah, tentang tabligh, beliau katakan balighu anni walau ayah. Hadis yang singkat ini setidaknya ada 3 hikmah besar di dalamnya. Pertama, balighu, sampaikan. Arti ini taklif, bahwa setiap kita punya kewajiban atau punya kerja. Kalau Anda ada kerja, kan orang nak cari kerja kan, ini kerja ini, kerja dakwah. Apa itu? Balighu, sampaikan. Pekerjaan kan tidak mesti sama semuanya. Apa yang mau disampaikan? Anni, dariku. Ini tasyrif. Yang pertama taklif, yaitu penugasan dari Nabi. Setiap kita mesti menyampaikan. Kemudian apa yang disampaikan? Yang mulia, tasyrif. Apa? Yang datang dari Nabi. Kenapa yang datang dari Nabi yang harus kita sampaikan? Karena itulah yang terjamin autentisitasnya, validitasnya. Tadi saya katakan, Nabi 40 tahun tidak berdakwah. Bukan Nabi tidak cerdas. Nabi cerdas sejak dapat wahyu atau sebelum dapat wahyu? Sebelumnya. Makanya orang cerdas, saya katakan berulang-ulang terus, saya katakan orang cerdas belum tentu berilmu. Tapi orang berilmu pasti cerdas. Maka saya tidak setuju sama tuan-tuan, kadang-kadang ada sebagian kawan karena terlalu semangat ya, si fulan karena ada beberapa kesesatannya disebutnya bohongan. Nah, dokter masa bohongan, profesor masa bohongan. Awaknya tidak sekolah tidak mau dibilang bohongan sah? Tahu bohongan dah? Bodoh. Nah, bukan. Dia bukan bodoh. Karena bodoh itu lawannya cerdas. Masa sudah S3, awak S1 nak mati-mati ngerjakan tidak selesai kan? Ini sudah S3 masa bodoh? Tidak bodoh. Cuman jahil, iya. Jahil. Salah satu makna jahil adalah lawan dari alim. Lawan dari berilmu. Makanya masa jahiliyah itu masa tidak ada ilmu. Apa buktinya? Tidak ada ulamanya. Ada ulama masa jahiliyah itu? Kalau Pak Haji banyak. Pak Haji banyak tuh. Iya kan? Kok pada nengok saya? Tentu tidak percaya Pak Haji banyak. Di Makkah tidak ada haji. Ini apa syarat jadi gelar haji? Ini haji kan? Taib, Abu Jahal haji tak?
Haji kan? Terus kenapa tak boleh dapat gelar haji? Abu Lahab haji tak? Haji. Tak tanggung-tanggung pengurus Masjidil Haram pula. Pengurus Masjidil Haram, pengurus Ka'bah, tapi kerjanya mempersekusi dakwah Nabi. Jadi kalau ada Pak Haji ikut persekusi dakwah, jangan-jangan gurunya. Makanya tuan-tuan jangan sampai mempersekusi dakwah, walaupun salah, itu bukan cara dakwah yang benar. Atau memfitnah dengan fitnahan-fitnahan, hati-hati karena mereka adalah haus darah. Ternyata yang suka bunuh itu awak rupanya. Orang pula di zombie katanya. Kalau belajar tauhid jadi orang radikal, ternyata yang nakal dia. Jadi kaum muslimin, orang kalau sudah paling banyak fitnah, banyak dustanya. Banyak dustanya. Kan tidak jarang kita dengar bahwasanya, apa yang bahwasanya ini? Ya dakwah ini atau tauhid yang kita yakini ini hanya bikinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahaboy katanya kan. Taib. Lalu kita buka buku-buku akidah as-salam. Ternyata inilah yang diyakini oleh ulama-ulama bukan seperti yang dituduhkan tadi. Kemudian Masya Allah, Arab Saudi dibantu atau didirikan oleh orang Inggris. Mana ada penjajah Inggris suka sama orang yang keras-keras kayak Wahabi itu? Ada? Coba tonton lihat sejarahnya. Kalau Inggris nak menyerahkan, beri kemerdekaan pada negara-negara jajahannya, ada ulama yang tegas yang disuruhnya untuk jadi mufti, ada. Woi, nak kamu mungkin si Muhammad bin Wahab lo sekawan sama Inggris dah. Inggris tu mau orang-orang yang lemah-lemah. Asal nampak piti jauh mata tak ada, suka dia tu. Atau diberi jabatan diam dia, tukang cap. Dah. Kalau ini Syekh Muhammad bin Wahab menundukkan pemimpin. Jadi dia yang menundukkan pemimpin. Tahu mulai Inggris berkawan semuanya. Kalau sempat maulah dia berkawan, kalau betul lah Inggris yang mendirikan, dah lama lah gereja berdiri di Makkah. Jadi kaum muslimin ini sekali lagi fitnah. Lagi-lagi fitnah juga yang mengatakan yang menyebabkan runtuhnya khilafah Utsmaniyah gara-gara Arab Saudi juga. Salah juga Arab Saudi, Wahabi juga salah. Pertanyaannya, pernah enggak Arab Saudi menyerang Turki? Pernah Arab Saudi pergi menyerang ke Turki? Terus gimana pula dia meruntuhkan khilafah? Paham maksud saya? Itu di mana pula? Rumah tuan-tuan runtuh. Saya tidak pernah ke kampung tuan-tuan. Itu tuan-tuan salahkan saya yang meruntuhkannya. Paham tak? Duriannya runtuh. Nah, saya di Bangkinang, duriannya di Tanjung Pinang. Saya tidak pernah ke Tanjung Pinang. Saya dituduh meruntuhkan duriannya. Masuk? Ya. Justru Turki lah yang pernah menyerang mereka di Jazirah Arab. Itu yang menyerang, jatuh setelah itu. Disalahkan yang sama juga hari ini. Awak yang dihentikan kajian, awak pula yang suka nyalahkan. Nasallallahu. Baik, kembali ke sini. Jadi Nabi SAW berdakwah dengan ilmu. Kita pun harus berdakwah dengan ilmu. Dan sifatnya ilmu adalah mendidik. Sifatnya ilmu adalah menghaluskan, memberikan hikmah. Maka Nabi SAW, coba tonton lihat berapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di depannya
tapi beliau tidak pernah bertindak kasar pada pelakunya. Berarti kalau ada yang mendakwakan sunnah Nabi tapi keras dan kasar, berarti perlu dihaluskan biar tidak kasar. Atau masih halus kah? Kasar. Mungkin karena nulisnya dulu halus kasar. Nah, ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Coba lihat berapa banyak umat atau sahabat yang masuk Islam dengan melihat Nabi, sah? Bukan dengan berdebat dengan Nabi, melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak difitnah Nabi itu pendusta, difitnah Nabi penyair, difitnah Nabi penyihir, sampai-sampai setiap yang datang ke Mekah mesti tutup telinga supaya tidak tersihir oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah tabarakallah. Ditakdirkan sebagian mereka seperti Tubail bin Amr ad-Dawsi pergi ke Makkah, dia kepala suku di Daus di Yaman. Kata kawan-kawannya yang sama-sama kepala suku di Makkah, Pel, ya, Pel sekarang di sini tidak aman lagi. Apa itu? Muhammad. Muhammad kan orang baik. Kalian gelar dia alamin. Dia itu dulu sudah fitnah tuh sih dulu. Ustaz Dasman dulu bagus, kini lah Wahabi aja. Nggak ada yang berubah, aduh. Senyum saya selebar itu juga. Nampak nggak tonton turun apa nampak? Saya salami juga. Kan nggak ada yang berubah. Nah. Yang berubah hanya dulu sifat 20. Nah, sekarang sifat tidak terbatas pada 20. Jangan marah weh. Itu yang saya dapat dulu, tonton dulu nggak ada yang dapat sama sekali, sah. Ya itu yang kita dapat, sah. Jadi makanya kita katakan, tidak pernah kita katakan seluruh yang ajar sifat 20 masuk neraka, kan tidak ada kita bilang gitu, sah. Dulu kita doakan guru-guru kita dulu, mereka sudah berikan apa yang mereka boleh berikan. Tidak datang fitnah, jadi panitia neraka dia sekarang katanya. Panitia neraka, masuk orang ke neraka aja kerjanya. Baik. Besok di akhirat kan nampak tuh siapa yang masukkan orang ke neraka, siapa yang ngajak orang ke surga. Makanya Nabi katakan anni, ambil dari saya. Tadi itu Tufail bin Amr tadi ditutup telinganya, jalan di Mekah. Coba tonton nanti berjalan, tutup telinga, tak dengarkan apapun di jalan. Cobalah sehari aja. Bisa enggak? Dulu awal-awal helm diwajibkan, masih ingat ya? Dulu kan payah kita pakai helm ya. Awal-awal diwajibkan dulu, sekarang udah terbiasa kan? Awal-awal dulu. Jadi ada ceritanya apa-apa di air tiris, IUT. Dia naik motor, tiba-tiba datang supir ban, dulu kan jalan kecil juga, terkejut dia jatuh. Datang Pak, dia pakai helm memang. Datang Pak polisi di Polantas, untung Bapak pakai helm Pak, katanya. Untung peloyang. Lupa dia polisi. Untung peloyang terkena helm, tuh saya tidak dengar apapun gitu. Sehingga terjatuh. Karena pasti kalau cobalah nanti. Jadi akhirnya Tufail bin Amr radhiyallahu taala anhu dia pakai, tidak bisa ini. Akhirnya mulai Allah inginkan dia dapat hidayah, maka mulai dia berpikir dengan normal. Andai Muhammad itu pendusta, kan dia sendiri yang dapat mudarat, apa saya? Sah? Kan orang-orang cerdas tidak kan gampang tertipu. Andainya dia penyair, jangan lawan, saya juga hafal syair-syair jahiliyah. Andai dia dukun, tuan, kepala suku dulu wajib pandai berdukun. Banyak mama kita, datuk-datuk kita dulu berdukun enggak?
Wih, berdukun. Harus dukun. Makanya datuk kami di suku kami dulu menang dia. Apa sayembara. Sehingga dalam keputusan mamak-mamak di Kampar itu, seluruh tanah yang timbul pulau Kosiok atau pulau Kosiok yang timbul akibat banjir kan, runtuh itu milik suku kami itu. Jadi kalau ada yang ngambil berarti itu mengambil zalim itu. Kalau yang bukan dari suku, itu milik suku kita. Karena pakai lemu dulu. Tahu lemu? Mau tahu sembaranya? Nantilah. Nah, menang datuk kami itu dulu. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya dia buka. Kalau dia penyihir, saya pandai sihir. Allah takdirkan pula pas dia ke Ka'bah, Nabi sedang baca Quran di situ, disaksikan oleh banyak orang. Karena haji pengurus belum datang mungkin waktu itu, ya, sehingga belum dipersekusi. Dia dengarkan bacaan Nabi alaihissalatu wassalam, lalu masuk ke relung hatinya, ini bukan mantra, karena dia hafal mantra. Ini bukan pula syair, karena syair dia juga hafal dan tahu dia rumusannya, mizannya. Bukan pula sihir, karena sihir seperti itu. Akhirnya dia katakan ini tak lain kecuali dari Allah SWT. Akhirnya hari itu juga, dan waktu itu juga langsung dia ikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pulang dia 70 rumah langsung masuk Islam. Coba kalau dia ikut tadi pesan haji-haji tadi, ya, haji-haji tukang provokasi itu, ya, dia tak akan mendapatkan nikmat itu. Jadi berapa banyak hari ini dai-dai yang mendakwahkan bukan yang dari Nabi alaihissalatu wassalam, mendakwakan amal-amal, keyakinan-keyakinan, lalu fitnah, melontarkan fitnah kepada orang-orang yang tidak mau bergeser dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Supaya apa? Supaya orang lari, sehingga disebut Wahabi. Orang kalau dengar nama Wahabi itu auzubillah, kayak dengar labi-labi, takut orang. Karena memang ya media khususnya Syiah sangat gencar untuk menginikan itu. Kalau kita tanya betul, apa Wahabi itu? Apa katanya? Orang jemaah Furqan itu katanya. Apa Furqan? Itu tuh Wahabi. Apa ajaran nama Furqan tuh? Enggak, mereka tuh sadis tuh katanya. Enggak, berapa orang dibunuh di sini? Enggak ada. Jadi membuktikannya tidak bisa mereka. Sebab yang kita dakwahkan, yang disebut dengan mereka sebut Wahabi itu adalah balighu anni. Yang kita sampaikan yang dari Nabi, makanya mulia, bukan dari selain Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, berkeyakinan tentang alam kubur, hari akhirat, tentang amal yang diterima, amal yang ditolak, semuanya dari Nabi alaihissalam. Makanya mulia ajaran ini. Balighu anni, tasyrif. Kemudian walau ayat, sekalipun hanya satu ayat, ini takhfif. Apa makna takhfif? Keringanan. Artinya nak berdakwah, saya ingin juga berdakwah, tapi saya tidak berilmu. Si ayat apa tak punya? Si ayat atau tak punya? Masa tak punya? Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, dapat ajarkan itu seayat. Ternyata peluang dakwah itu terbuka bagi semuanya, karena Nabi
Allah SWT tidak syaratkan harus menguasai semua ilmu, tapi ingat, jangan bicara pada yang kita tidak berilmu. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum didakwahkan dan sebelum diamalkan. Jangan pakai teori orang tuh, pakai codopo tibo lah nyonya. Paham enggak? Apakan aja lah dulu, nanti kalau apa bisa diapakan itu. Kalau ada yang apa nanti saya nggak apakan. Pokoknya jangan apa-apa, asal apa ada apanya. Ilmunya apa-apa, itu kita apa-apa. Enggak, kita bukan ilmu apa-apa, tidak. Pastikan ini disyariatkan atau tidak. Sebab kalau tidak disyariatkan, terlanjur diamalkan dan diminati orang banyak, itulah akhirnya. Benar, dalam kitab ini amalan ini disebut dengan bid'ah mungkarah, di sebagian apa disebut bid'ah makruhah. Tapi gimana lagi kalau kita tegur diperangi kita sama masyarakat? Oh iyalah, nabimu dulu juga diperangi oleh masyarakat gara-gara yang seperti itu, gara-gara orang beramal tanpa ilmu. Kenapa tidak ada ilmu? Karena tidak ada ulamanya. Jadi kalau antum berdakwah bukan yang dari Nabi, berarti antum tidak seperti itu harusnya berdakwah. Maka dakwah itu mesti dengan ilmu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Oh Ustaz, saya ada ilmunya, tapi kadang caranya tidak benar juga Ustaz. Sah? Berarti ilmu tentang cara belum antum terima. Sah? Ilmu tentang masalah itu tahu antum, tapi tentang cara untuk itu antum tidak tahu. Makanya kita belajar lagi dari Nabi SAW, bagaimana dia mengingkari sesuatu kemungkaran yang kadang-kadang besar luar biasa, kadang-kadang pengkhianatan terhadap negara, terhadap bangsa, terhadap agama. Tapi Nabi SAW menerapinya dengan sangat hikmah. Apa contohnya? Hatib ibn Abi Balta'ah membocorkan rahasia Nabi untuk menaklukkan Makkah. Maksudnya bukan memerdekakan Makkah yang dibelenggu oleh orang-orang jahiliyah. Dia kirim surat melalui seorang perempuan membocorkan rencana itu. Pengkhianatan enggak? Dosa besar, dosa kecil? Tahu dari mana tuh? Berkhianat pada Allah dan Rasul dosa besar, dosa kecil? Besar. Lalu Allah SWT kirim malaikat memberitahukannya, Muhammad, nanti di tempat itu temui seorang wanita ada bawa surat. Nabi kirim Ali dengan Muhammad bin Maslamah ya untuk ke tempat itu. Lalu seperti yang diberitakan oleh Nabi, wanita di situ. Lalu kata Ali, keluarkan surat. Perempuan itu ngeyel, tidak ada surat. Kata Ali, Allah dan Rasul tak bohong. Allah dan Rasul tak bohong, jangan coba-coba. Kata Ali, la tukhrijinna as-kitab aw la nujarridannaki. Pilih saja, serahkan surat dengan dengan sukarela atau kami telanjangi. Ketahuan tuh ya. Kira-kira mau enggak dia ditelanjangi? Enggak, sebab dia enggak ada kepentingan, paling upah saja kan, sah. Dan dilihatnya Ali serius, karena dalam hal-hal tertentu darurat bisa dilakukan hal yang terlarang. Nah, artinya la nujar dia dan lagi kadang gertak aja kan, kadang-kadang perlu juga digertak. Nah, saya sering digertak orang di jalan, dulu saya gertak balik. Alhamdulillah, orang ramai 20 orang di terminal gertak awak kan, tidak usah gertak balik. Saya ada kemana-mana di dunia ini kan. Ya saya sebutkan kota-kota yang pernah saya jelajahi kan, tidak pernah saya digertak orang. Di kampung saya kena gertak semua, di Pekanbaru sebenarnya. Kalau tidak mau beresiko, minggirkanlah semua. Kalau tidak, maju sekali semuanya. Masya Allah, untung lari mereka. Kalau sempat mereka terima tantangan, hancurlah sudah.
Gitulah alhamdulillah. Jadi kadang-kadang gertak tu dulu ya. Nah, la nujarridannaki aw la tukhrijinna kitab. Dikeluarkan. Ini pelanggaran besar. Bagaimana Nabi alaihissalam menjaga, subhanallah. Ini orang beriman. Kadang-kadang kita orang yang sudah lama mengaji, orang yang sudah lama istiqamah, gara-gara kita tidak menerapinya dengan benar, akhirnya menjadi berubah. Kadang-kadang meninggalkan dakwah, kadang-kadang meninggalkan sunnah. Apa sebab? Kekeliruan kita atau ketidaksabaran kita dalam mendakwahi atau menegur. Hanya benar-benar berbalik. Dan itu terjadi bukan hanya di level grassroots, di level kita-kita yang di bawah-bawah, bahkan di level asatiza, di level masyayikh, di timur dan di barat, di timur tengah terjadi. Maka saya dikirim kadang video-video oleh kawan, gimana ini nih? Ya akhirnya saya bilang, kalau seandainya kedua-duanya kita kenali dengan sunnah, paham? Dan dakwahnya kepada sunnah, terus tersalah dia dalam suatu masalah, dianggapnya sunnah, ternyata tidak sunnah, apakah harus kita keluarkan dia dari sunnah? Harus keluarkan? Apa pentingnya kita keluarkan? Kesalahan ijtihad atau bahkan kesalahan kejahilan sekalipun. Dan ini yang kadang-kadang na'udzubillah, semuanya kadang-kadang atas nama dakwah. Atas nama dakwah. Akhirnya apa? Yang di luar bersorak-sorai. Tengok Wahabi sedang bertikai. Gara-gara menikah aja. Alah, digoreng juga semua orang. Sah? Awak lu nikah lah, takut jadinya. Ini kaum muslimin dan muslimat, kalau tak bisa membuat damai, lebih baik jangan tambah orang berbuat bertikai. Nah, la ilaha illallah. Apakah antum semangat sekali untuk menjatuhkan saudaramu? Ini Nabi alaihissalam dah jelas. Nabi panggil Hatib, apa yang membuatmu melakukannya? Tentu dia punya alasan. Ternyata alasannya sederhana. Ya Rasulullah, tak seorang pun dari yang hijrah dari Mekah ke Madinah kecuali ada punya kerabat yang menjaga aset-asetnya di sana dan keluarganya. Kecuali saya. Saya tidak ada yang menjaga keluarga saya, tidak ada kerabat yang melindungi. Tentuan ada, kan suku-suku kan tidak sama kan. Oleh sebab itu saya ingin mengambil hati orang Quraisy supaya mereka jangan mengganggu keluarga saya, jangan mengganggu aset-aset saya. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, kan Umar kan setan aja takut sama dia. Da'ni ya Rasulullah adrib unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, izinkan saya memenggal leher munafik ini. Ya zahirnya nifaq, karena pengkhianatan itu selalu datang dari kaum munafikin. Apa kata Nabi alaihissalam? La ya Umar, la'allallaha qad ittala ala qulubi ahli Badar. Umar, jangan, Allah pasti tahu isi hati orang-orang yang ikut perang Badar. Dan Hatib adalah yang ikut perang Badar. Faqal, Allah lalu berfirman, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Beramal, kerjakanlah apa yang kalian mau, aku sudah ampuni dosa kalian. Masya Allah. Jadi termasuk yang diampuni dosa yang akan datangnya ahli Badar. Maka Allah mengampuni, masa Nabi tidak mengampuni? Alhamdulillah, selesai masalah, tidak ada yang tumpah. Hatib kembali tetap istiqamah dan menyadari kesalahannya tanpa harus ada yang korban. Dan Fathu Makkah terjadi ya? Fathu Makkah terjadi tidak dikuasai? Terjadi juga.
Ini nanti kita ada perang, habis energi, Mekah tak jadi. Kan itu yang sering dah berkelahi sama kita. Awalnya nak membuat sesuatu program dakwah yang bagus, lalu berkelahi. Awak sudah terlanjur berkelahi, kerja tak jadi. Awalnya nak buat markas dakwah, masjid, sekolah, ini dan itu. Silap kawan dalam satu masalah, keluar langsung dari manhaj Ahlussunnah. Itu yang masalah. Apa yang keluar? Kawan tu kadang-kadang siap untuk dibetulkan. Ayolah kita jumpa, ayo kita duduk. Di mana salah saya? Ndak, kamu ndak akan mau dinasihati. Tahu pula dia lagi. Ndak akan mau dinasihati. Saya sudah tahu isi hatimu. Masya Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat maha kazaturadu ya sa'dul ibil. Jadi dakwah itu kaum muslimin dan muslimat mesti dari Nabi alaihi salatu wassalam, supaya mulia dakwah ini, bukan dari kehendak dan hawa kita masing-masing. Walaupun kita di jalan yang benar, tapi kadang-kadang hawa tetap berpengaruh pada kita. Antum di jalan tol, jalan benar kan, lurus, cuman kadang-kadang terpancing juga sama kawan. Dia Innova 2001, awak Innova 2025, kencang pula dia, antum kejar dia, boleh tak? Boleh tak? Kecepatan 80 km per jam, antum bikin 180, nak tahu dia katanya. Akhirnya tersenggol trailer yang sedang parkir. Antum bukan di jalan yang sesat, tapi antum terpengaruh oleh semangat yang berlebihan, hawa. Paham? Jadi tidak mesti orang kecelakaan karena sesat jalan. Bisa saja dia berada di jalan yang benar, terjadi kecelakaan. Ya sih? Kadang jalan lambat di jalur cepat, disuruh dua orang dari belakang. Atau melampaui dari jalur lambat, dari jalur sebelah kiri, karena itu yang lapang. Ternyata dari sebelah sana datang orang, bertembung pula kita di depan. Jadi bisa saja dari sisi jalan antum tidak salah, tapi sisi tindakan antum ikut hawa. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi ilmunya dari Nabi, cara menyampaikan dan cara mendakwakannya juga masih dengan cara Nabi alaihi salatu wassalam. Tentang bobotnya apa yang kita sampaikan tentu tidak sama semua kita. Ada sebagian ilmunya banyak tapi keberaniannya kurang. Ada yang ilmunya sekedarnya tapi masya Allah seperti Syekhul Islam. Sahih? Ini. Jadi sebenarnya itu harus diimbangi. Itu memang salah satu atau ada beberapa hal yang membantu kesuksesan atau keberhasilan dalam dakwah itu, diantaranya adalah memang harus ada al-jur'ah, keberanian. Tapi keberanian yang dengan hikmah. Hikmah ini kadang-kadang zahirnya bertentangan dengan aslinya. Makanya fatwa bisa saja berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ketika di masa penjajahan Prancis di Aljazair dulu, orang-orang Prancis kan penganut sekuler. Paham sekuler asalnya kan dari Prancis. Lalu penjajah karena ingin menekan umat Islam, karena yang membuat perlawanan ya orang-orang yang ngaji itu juga, yang jihad itu orang-orang itu. Makanya katakan tidak mungkin Inggris berkawan sama Wahabi karena roh jihadnya tinggi. Pasti kawannya orang-orang non Wahabi yang bisa diatur karena ruh jihadnya rendah, ruh jahatnya yang tinggi. Ya,
ruh jihadnya rendah, ruh jahatnya tinggi. Nah, Syekh Abdul Hamid bin Badish waktu itu ketika Perancis ingin ikut campur mengatur urusan agama kaum muslimin di Aljazair, dia penjajah. Syekh-syekh yang tidak punya ruh jihad merapat, pasti tidak Wahabi. Kita tengok aja man. Yang tertuduh kawan sama Yahudi, Wahabi. Tapi yang melaksanakan kawan sama Yahudi, yang nuduh, kayak mulai saya nyebutkan semantu. Yang tertuduh bentukan Yahudi adalah Wahabi. Yang besti sama Yahudi adalah yang nuduh tadi. Tengok foto, video, enggak foto, video. Kalau foto bisa aja lah dinarasikan, nah, jadi kaum muslimin dan muslimat tuduh. Jadi Syekh Abdul Hamid bin Badish, salah seorang syekh as-sunnah di masa itu, ketika orang itu nak mencampuri urusan agama, maka beliau mengumumkan bahwa solusi umat Islam hari ini adalah menganut paham sekularisme. Apa jangan? Kalau sempat tuan hidup masa itu, saya dah berubah. Dah berubah. Padahal tujuan beliau adalah untuk mengembalikan urusan agama Islam ke tangan umat Islam, jangan dicampuri oleh penjajah. Ibaratnya mengembalikan umpan kepada sang pemiliknya, itu orang-orang Perancis yang paham dakwah. Iya, bukankah dulu Nabi pernah melakukan tindakan yang mungkin mirip, walaupun tak sama, ketika perjanjian Hudaybiyah? Masih ingat? Atau masih lupa juga? Ayolah, enggak apa-apa, masih lupa. Nah, Nabi pergi umrah di tahun ke-5, ya, atau ke-6. Nak sampai ke Mekah, sampai di Hudaybiyah, dihalang oleh orang Quraisy. Dikirimlah juru runding Utsman bin Affan ke Mekah. Kan orang kampung juga kan, orang terhormat di kampungnya kan, dari Bani Umayyah mah, kan sekabilah dengan Abu Sufyan tuh, jelas ya, orang terpandang kan, ibaratnya suku terpandang mah. Tiba-tiba diisukan Utsman dibunuh oleh mereka, padahal bunuh utusan adalah kemungkaran besar di kalangan jahiliyah juga, tidak boleh. Jauh sebelum konsensus nasional itu sudah ada sejak dulu, membunuh utusan itu adalah pengkhianatan, pelanggaran besar. Akhirnya berbaiatlah para sahabat untuk menuntut darah Utsman. Akhirnya datanglah juru runding orang Quraisy, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ini jam terbangnya tinggi nih. Sudah biasa berunding dengan Kaisar Romawi, sudah biasa dengan orang Persia, ya. Ini kelas-kelas Mengko ya. Jadi kaum muslimin datang. Akhirnya ya, banyak kisah yang dia lihat, tapi intinya terjadilah perjanjian antara Nabi dengan Quraisy. Tahu enggak tuan-tuan klausul isinya apa? Satu, Nabi dan sahabat wajib pulang. Merugikan enggak? Merugikan enggak? Padahal datuk Nabi dulu pengurusnya, kan pengurus Masjid Haram kan datuknya, bahkan pamannya masih ada pengurus Pak Haji. Nah, masih ada pengurusnya, tapi tidak boleh. Kemudian di antara sahabat itu juga banyak keluarganya pengurus Masjid Haram kan, tapi kezaliman ya tetap berlaku. Akhirnya Nabi setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, secara logika tidak boleh setuju ya. Baik. Yang kedua,
bila ada orang Mekah masuk Islam, aman tak di Mekah? Orang Mekah masuk Islam, aman tak dia di Mekah? Kok payah jawabnya? Nabi hijrah karena aman atau karena tidak aman? Tidak aman, pasti disiksa. Tentu dia akan mencari selamat. Kemana dia pergi? Tentu ke Madinah bergabung sama saudara-saudaranya. Baik. Sampai ke situ kezaliman Quraisy itu, maka Nabi wajib menolaknya. Masya Allah. Kalau sempat hari ini ulama menyetujui klausul ini, tuan-tuan pasti sudah menuduh antek. Iya, sahih. Kan antum yang bilang kemarin ketika Arab Saudi minta bantuan Amerika menghadapi Irak, sah? Tentu kan tidak tahu kronologinya. Raja Fahad sudah menghubungi via telepon, telegram 29 kepala negara muslim, termasuk Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, termasuk Abdul Muhammad, termasuk semuanya, termasuk Husni Mubarak di Mesir. Alhamdulillah tidak ada satupun yang merespon. Di satu sisi Amerika cuki-cuki, kami aja lah gitu kan, itu kan akhirnya terpaksa Raja Fahad mengumpulkan para ulama besar, maka dengan suara mayoritas disetujui. Akhirnya keluar cap Arab Saudi, cap Arab Saudi antek Amerika, nah biasa. Karena menyetujui hal yang merugikan menurut kita kaum muslimin. Sekarang Nabi masuk Islam umatnya, lalu minta perlindungan ke Mekah, ke Madinah, Nabi wajib tolak. Disetujui tidak oleh Nabi? Setuju Nabi. Sebaliknya, kalau ada yang murtad dari pengikut Nabi dari Madinah atau dari wilayah Islam, tidak ada wilayah Islam masih itu ya, atau dari tempat manapun, bergabung ke Mekah, maka orang Mekah boleh menerima. Masya Allah, mantan Wahabi sah? Berbahaya enggak? Woi, mantan Salafi berbahaya enggak bagi dakwah salaf? Mantan Wahabi berbahaya enggak bergabung sama kan mantan orang Islam? Tentu di Madinah dia tahu, dia rahasia di Madinah, bergabung ke Mekah, maka boleh diterima oleh orang Mekah. Zalim tak? Zalim sekali. Kok Nabi setuju? Berarti Nabi setuju kezaliman. Makanya hati-hati kawan, jangan gampang menghukum tindakan para ulama. Kita bukan kelasnya. Makanya saya katakan tadi, ada orang bicara tentang masyayikh yang saya kenal, kadang juga sebagian syekh saya juga, yang sebagian juga senior saya, sebagian ada junior saya juga. Nah, saya bilang dah, yang saya tahu dia begini-begini, mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Saya tidak akan bicara yang tidak baik sampai benar-benar dia keluar dari sunnah sama sekali ya. Tapi kalau hanya perbedaan pandangan, ijtihad dalam suatu masalah, kadang-kadang seperti tadi, tekanan lingkungan kita. Antum bekerja, orang yang bekerja di Pariaman dengan bekerja di Yaman sama? Ya tidak sama lah, tekanannya beda. Paham saya? Paham tidak? Kalau dia Pariaman tidak bisa, dengan salah lawu kan. Tapi kalau di Yaman tidak bisa, harus nasi Hadramaut. Nah ini tidak bisa sama, ikhwan, menghukum dengan lingkungan kita. Makanya yang selamat di sini, antum selamatkan hati antum. Jangan ikut-ikut nimbrung di sesuatu yang bukan bidang kita.
Ini tidak banyak pula jadi ulama jarh wa ta'dil dadakan. Jadi ulama al-jarh wa ta'dil. Saya juga belajar 15 tahun ilmu ini, ya kalau bisa saya tidak terapkan lebih bagus. Karena juga Nabi SAW sering menerapi kesalahan, bukan orang yang sah. Sering menyebut kesalahan, bukan menyebut orang yang salah. Sahih atau salah saya? Nabi sering tak mengumumkan kaum muslimin, Dasman bikin dosa ini, gitu ya? Tidak. Nabi naik mimbar, ma balu aqwamin. Kenapa ada orang yang mengatakan begini begitu? Soal orang menafsirkan, oh sebulan itu urusan lain. Tapi Nabi sering menjaga nama itu. Karena kalau sudah nama dimunculkan, banyak perselisihan. Jadi Pak, yang sayang sama dia kan tentu ada pula, yang memusuhinya ada pula. Akhirnya itulah terjadi. Kalau sudah fitnah timbul, susah untuk dipadamkan apinya. Jelas. Kadang-kadang kalau apalagi kita ustadz yang kurang-kurang bertakwa, ada juga ustadz kurang bertakwa ya, ada. Nah, dah terlanjur mengucapkan ucapan payah menariknya. Illa man rahimallah, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah SWT. Makanya jangan cepat-cepat mengeluarkan ungkapan. Ya nanti menelan ludah sendiri itu tidak enak, walaupun ludah sendiri, tidak enak, tidak bersih. Makanya banyak tidak mau. Makanya sebelum itu terjadi, maka seperti yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum jami'an. Jadi perlu tadi ilmu itu dari Nabi, menyampaikannya juga dengan cara Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan kita jadi provokator. Kadang banyak karena tidak mendakwakan apa yang dakwakan Nabi, akhirnya jadi provokator dakwah. Akhirnya yang menebar adalah fitnah-fitnah seperti kita lihat hari ini. Maka semakin jauh orang dari Nabi SAW dakwahnya, baik konten, isi maupun caranya, maka semakin banyak fitnahnya. Dan ingat, fitnah itu kembali pada kita sendiri. Maka berdakwahlah seperti diajarkan oleh Nabi SAW. Apa ciri khasnya? Nabi berdakwah itu suka menjaga situasi dan kondisi orang, mempertimbangkan seperti yang sudah disebutkan contoh tadi. Kemudian bertadarruj, artinya berangsur dalam menyampaikan suatu masalah. Bukankah Nabi pernah diuji dengan dituduh istrinya sahih? Berat tak? Nabi tidak serta-merta kumpulkan para jenderalnya, cari ke akar-akarnya, siapa yang jadi salah kita musnahkan, gitu ya? Kan enggak kan? Sebulan Nabi menderita, sampai istrinya menderita, sampai Allah SWT yang menurunkan berita yang sesuai dengan fakta. Pelajaran bagi kita, tentu tidak tergesa-gesa menerima aduan orang, tidak tergesa menetapkan hukuman terhadap seseorang. Harus berhati-hati kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua adalah mesti ada keberanian tadi, tapi keberanian iringi dengan hikmah. Karena kalau tidak ada keberanian menyampaikan ke dakwah, tidak sampai. Tapi mesti dengan hikmah. Hikmah itu bukan seperti yang dipahami oleh banyak orang hari ini, tidak boleh nyalakan yang salah. Ayo mantap, satu dakwah hikmah tinggi. Apa sebut? Tidak ada yang salah, ada botu sodo. Itu tidak hikmah deh, weh. Hikmah itu bukan tidak menyampaikan yang salah, tidak menyampaikan yang benar dan menyalahkan salah, bukan. Itu tidak hikmah. Itu adalah menyembunyikan kebenaran, kecuali menunggu saat yang tepat. Karena hikmah itu seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fi'lu ma yanbaghi bima yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi, yaitu
melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dengan cara yang patut dilaksanakan dan di waktu yang seharusnya dilaksanakan. Makanya banyak kita lihat kadang-kadang zahirnya itu mungkar, tapi ada di sebaliknya yang ingin didapat. Barangkali di antara yang dilakukan oleh guru-guru kita atau masyayikh kita seperti Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika beliau jalan menuju masjid, kan beliau imamnya, ketemu anak-anak muda di persimpangan jalan. Dulu tidak seperti sekarang listrik terang kan, mereka sedang merokok di timpang jalan itu. Syekh masih bawa bawa obor, bukan senter, masih dulu aman. Nah, menengok api, yang merokok butuh api kan, dia bilang Syaibah. Dia panggil Syaibah itu panggilan orang awam sekali itu, tidak menghormati. Tapi itulah, ya Syaibah, ji benar. Woi orang tua, bawa sini apinya. Untuk apa katanya? Saya nak merokok. Dikasih sama Syekh. Padahal Syekh tahu tak rokok haram? Iya, itu fatwanya. Sampai mati itu fatwanya, rokok haram. Nah, tapi dikasihnya api. Kenapa dia kasihnya api? Woi, anak muda itu kadang-kadang kita perlu iya, cara pula untuk bergaul dengannya. Jadi kadang-kadang ada perlu cara, tapi pastikan cara itu ya boleh ulang dah. Ya, nanti tukang hidupkan rokok orang terus kita enggak. Saya punya rencana. Akhirnya setelah itu dikasih api. Nanti mau kemana? Katanya mau duduk aja di sini. Ginilah ya, sambil cerita kata jalan ke masjid. Mau pula anak tuh, tapi sambil rokok. Syekh sabar dia, karena subhanallah, barangkali firasat beliau benar ya, barangkali ini dilakukannya dan ada hasilnya. Sampai di masjid, kan adatnya orang sana kalau syekh kan datang dicium jidatnya. Kalau sudah cium jidatnya berarti bukan orang sembarangan. Akhirnya dia dekati salah seorang jemaah. Siapa tuh? Ini karena mungkin tidak pernah di masjid itu, mungkin tidak pernah juga di masjid. Dia bilang itu Syekh Utsaimin. Kalau nama itu dia ada tahu, tapi orangnya tidak. Astagfirullah katanya. Kabarnya beliau akhirnya bertobat dan akhirnya menjadi salah satu murid dekat beliau. Jadi kita kadang-kadang subhanallah, tindakan sederhana tapi sangat bermakna. Jadi hikmah dan termasuklah tadi yang dilakukan Nabi adalah juga hikmah. Makanya setelah perjanjian itu ditandatangani atau sebelum ditandatangani, kan sahabat ada yang protes. Ya Rasulullah, ini semuanya merugikan kita. Bukankah kita di atas kebenaran? Kata Nabi, iya. Terus kenapa kita terimanya? Kata Nabi, ya Umar, ini Rasulullah. Saya ini Rasulullah. Apa maknanya? Kalau saya salah, Allah pasti betulkan langsung. Karena Nabi maksum. Sah? Tapi kalau Allah diamkan, berarti tidak ada yang salah. Buktinya benar tidak salah. Apa buktinya? Di perjalanan pulang langsung turun ayat inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan, telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Allah begitu merugikan, tapi Allah menganggapnya kemenangan. Subhanallah, betul. Dari hasil perundingan itu atau perjanjian itu, banyak orang yang masuk Islam, pindah ke Madinah, ditolak oleh Nabi. Hasilnya apa? Kalau orang benar-benar Islam dengan hatinya, tapi ditolak oleh Nabi, dia tidak akan murtad lagi. Karena kokoh. Ia di tengah tantangan seperti itu, lalu masuk Islam, pasti kokoh. Hanya mereka berkumpul di satu tempat, di Daumatul Jandal.
tempat lewatnya kafilah-kafilah Quraisy. Akhirnya terancamlah orang-orang Quraisy dengan itu. Mereka akhirnya komplain ke Nabi SAW. Kata Nabi, kan kalian yang sesuai perjanjian, saya tolak. Kalian tidak mau pula memberikan keamanan di Mekah. Uruslah sendiri tuh. Saya kan Nabi tidak menyuruh, sah. Kan kalian yang bilang jangan diterima di Madinah. Kalau sempat diterima di Madinah kan tidak ada gangguan bagi orang Quraisy, sah. Akhirnya mereka terganggu sendiri oleh keputusan mereka. Makanya, dan itu adalah tamhid, mukaddimah, pendahuluan bagi kemenangan mengembalikan kota Makkah. Walhamdulillah. Oleh sebab itu, ikut Nabi itu memang menyenangkan, memudahkan, dan memenangkan. Walaupun awalnya diintimidasi, diprovokasi, dipersekusi, dan semua sisi. Semua sisi. Tapi akhirnya Allah SWT menapresiasi dengan prestasi radhiyallahu anhum wa radu anhum. Mau tuan? Mau? Lah, balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Semua kita bisa jadi dai, walaupun tidak semua kita jadi ustaz. Semua kita bisa jadi pendakwah, walaupun tidak semua kita jadi mufti. Tidak seperti yang diklaim orang, ngaji hari Rabu ngaji, Kamis cingkrang, Jumat berjenggot, Sabtu berfatwa. Yang benar adalah Rabu ngaji, Kamis cingkrang, Jumat dah mulai tumbuh jenggot, Sabtu berdakwah. Kan boleh kan? Satu ilmu saja sudah boleh didakwakan walau ayah. Jadi dari Nabi alaihissalam, jenggot dari Nabi enggak? Dari Nabi kan? Cingkrang dari Nabi enggak? Pastikan. Kalau bukan dari Nabi, jangan dakwakan. Tapi kalau dari Nabi, dakwakan. Alhamdulillah. Sabtu jadi mufti. Sabtu jadi dai. Dah selesai. Besok belajar lagi, dapat lagi yang lain. Rajin sholat berjamaah. Dulu sebelum ngaji, sholat jamaah itu hanya sunat. Jangan diwajib-wajibkan. Masa wajib disamakan dengan yang sunat? Enggak. Ternyata definisi kita selama ini kurang menggigit. Yang sunat itu dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan enggak apa-apa. Enggak bersemangat kita. Walaupun enggak salah, tapi kita rubah paradigmanya. Sunat itu dikerjakan beruntung, kalau tidak rugi. Dah, mau kalian rugi? Mau kita rugi? Enggak. Maka kita upayakan, kita usahakan. Bahkan kalaupun misalnya terlambat, misalnya awak datang ke masjid nak berjamaah, ternyata sudah selesai orang sholat berjamaah, dapat pahala berjamaah karena niat kita tadi. Tapi jangan sengaja lambat-lambat itu. Ini maksudnya kan ada. Ini dari Nabi SAW. Awak dah datang ke masjid itu dengan perkiraan sampai dan bisa sholat berjamaah. Cuman kadang-kadang gharibnya ingin cepat masuk kuliah, qomatnya lebih awal. Atau nak pergi ngajar, kadang imamnya dia qomat lebih awal, telat kita atau tidak cepat berjamaah. Kan banyak. Jadi bukan kita sebabnya. Tetap dapat sholat, pahala sholat berjamaah, tapi tanpa bonus. Gaji pokok. Tapi nampaknya masih semangat. Tutup aja dulu. Soalnya kalau sudah patah semangat, besok tidak mau lagi. Jadi kalau sedang semangat, itulah patut ditutup. Cukup sampai di sini dulu ya. Kita jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.